Ya, baik teman-teman semua dari Bandung ya, kita sudah mendengarkan testimoni dari Bu Dian yang begitu luar biasa, antusias dan juga memberikan banyak sekali pencerahan kepada kita. Dan kali ini kita simak lagi satu ibu rumah tangga ya. Beliau adalah mantan KD dan datang dari Bogor kali ini. Silakan Pak Sandy untuk kita lihat slide-nya bersama. Ya, mantan caddy golf selama 9 tahun dan meraih trip gratis ke Korea dari 3i Networks juga, sudah berhasil membeli rumah impian dan banyak hal positif, banyak sekali hal yang didapatkan di bisnis ini. Langsung saja kita sambut Platinum Agency kita, Ibu Yeni Suryani atau biasa dipanggil Jenny. Baik, selamat siang Bu Jenny. Selamat siang Bu Jenny. Mic-nya dinyalakan, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kak Esther, sehat selalu ya. Mbak Dian luar biasa presentasinya. Tadi tuh Jenny nyimak Mbak Dian tuh serasa apa ya? Orang yang belum bergabung. Jadi kayak kepo gitu. Emang iya gitu bisnisnya bisa bikin orang sukses gitu. Jadi kok Jenny kayak penasaran pengen gabung gitu ya. Bisa seperti itu ya Mbak Dian. Beri plus sekali lagi buat Mbak Dian, presentasinya luar biasa. Ya, baik Bu Jenny, gimana selama masa pandemi ini, selama di rumah, bagaimana dampak dari bisnis ini terhadap finansial dan juga keluarga selama ini? Selama pandemi ya, ini kan pandemi sebenarnya mulai dari Maret ya, Maret, 15 Maret Bu. Maret 16 ya Maret. sebenarnya, cuman kan Ya. kita berasanya sebenarnya baru bulan April gitu kan. Sebenarnya justru dibilang apa ya Mbak, kalau Jenny kan mungkin ya memang beruntung gitu, beruntung sudah gabung di 3i karena ketika ada pandemi COVID kan kita diharuskan untuk stay di rumah ya, untuk diam di rumah. Ketambah lagi bulan puasa sebenarnya selain karena COVID akhirnya Jenny di rumah dan satu kesuksesan Jenny juga akhirnya ketika bulan puasa kemarin Jenny tuh puasanya lancar luncur gitu. Maksudnya biasanya suka ada bolong-bolong kayak Esther, ini enggak sama sekali gitu. Karena memang benar-benar di rumah terus tidak ada apa ya maksudnya enggak kemana-mana. Tapi luar biasanya kok bisa ya Jenny diem di rumah nggak ngapa-ngapain cukup hanya beribadah aja tapi bingung gitu itu rekening ya kemarin digempur habis-habisan belum lagi ditambah bonus bukan bonus itu rembesan juga ya alhamdulillah gitu maksudnya artinya kok saya diam di rumah itu 100% nggak ngapa-ngapain saya nggak prospek saya nggak ngelakuin pembinaan paling telepon-telepon juga biasa kan karena saya cuma bilang udah kita nikmati ikutin arahan dari pemerintah ya kan karena kita ngeri loh kalau kita kena COVID kan karena kalau misalnya sampai kena COVID yang ada nanti keluarga kita atau saudara kita atau bahkan kita sendiri gitu kan. Tapi alhamdulillah ya kalau dari segi keuangan sih semenjak ya COVID ini nggak ngaruh artinya tetap di rumah pun tetap punya penghasilan. Itu sih akhirnya berasa banget perjuangannya setelah setelah dari awal gabung di 2015 tuh berasa bangetnya tuh sekarang banget gitu berasa banget gini ya enak banget ya nggak ngapa-ngapain tapi tetap berpenghasilan ya saya rasa semua orang juga pasti mau begitu masa mau terus-terusan juga kita nyari duit mulu kan kapan saatnya kita diem terus dikejar duit nah ini udah pas dah ikutan 3i gitu sih Kak Esther jadi ini pengalaman yang memang benar-benar terjadi gitu maksudnya capek-capeknya Jenny dulu waktu di 3i kan waktu jalanin 3i itu kan ibaratnya kita ya itu ya yang tadi dibilang Mbak Dian ada sebuah proses gitu ya tapi prosesnya nggak lama karena prosesnya ini tuh benar-benar dijual mahal
Jadi COVID ini memang sebenarnya kalau buat Jenny pribadi itu nggak ada ngaruh gitu, nggak ada ngaruh karena kenapa? Jenny mah tetap berpenghasilan, ya tetap bagi-bagi THR biasa ya. Terus lebaranan mah lebaranan, shopping-shopping artinya tidak ada ngedenger cerita orang-orang yang di PHK gitu kan, atau kerjanya yang dibatasin, yang akhirnya berpengaruh ke gaji ya kan. Ada juga yang nggak dapet uang THR gitu. Gini sih sebenarnya cukup tersenyum, bukannya ini ya, bukannya cuman kan gini, sebenarnya kan ketika itu terjadi itu kan tergantung dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Maksudnya ini gini, Jenny kan juga mantan karyawan ya Kak Esther ya. Maksudnya kenapa ketika selagi kamu kerja, kamu tuh kayak baru sadar gitu, kayak diingatkan gitu dengan ada pandemi ini gitu loh. Harusnya kenapa sih kamu kayak ibarat kayak baru, kan kalau ada banjir itu kan pasti ada bolong kecil dulu gitu kan, kayak kapal Titanic aja itu kan sebenarnya kapal Titanic itu kan bisa tenggelam gara-gara bolong kecil ya kan. Artinya kita harus tahu bahwa sebelum terjadi hal-hal seperti ini kita harus prepare gitu. Jadi artinya kalaupun teman-teman yang mungkin hari ini bekerja, sebenarnya ketika teman-teman bisa menyisihkan uang, nanti uang ini yang akan ngebantu kita, sebenarnya kan kayak gitu. Cuman kadang manusia itu kalau nggak cukup dikasih tahu gitu Kak Esther, kadang-kadang manusia itu biar kena dulu deh gitu. Kayak contoh kita cerita hari ini tentang perjuangan kita di CHR, tentang apa yang kita dapat di CHR. Ya ini kan kita rasakan, emang benar rasakan, tapi kadang orang mungkin ada yang ngedengerin, ada yang enggak gitu ya. Ya itu balik lagi teman-teman, maksudnya semua tentang diri teman-teman, hasratnya teman-teman. Jadi kalaupun hari ini ada pandemi, kita nggak tahu loh nanti akan ngadepin apa lagi. Artinya sebaiknya kita prepare untuk semuanya gitu. Itu sih Kak Esther. Baik Bu Jenny, luar biasa ya. Jadi banyak sekali hal yang didapatkan ya selama masa pandemi ini. Di rumah pun banyak berkah yang didapatkan, bukan saja keuangan, tapi banyak yang mungkin selama ini kita nggak bisa kerjakan, bisa juga kita dapatkan. Bu Jenny ngomong-ngomong, bisa ceritakan bagaimana dulu ya bekerja keras selama 9 tahun dibanding bekerja cerdas hanya dalam 2-3 tahun saja di 3i Networks, dan itu punya income yang berapa kali lipat ya. Seorang platinum ya income di atas 40 jutaan ya, itu diterima setiap bulannya oleh Bu Jenny. Mungkin bisa diceritakan konsep kerja keras dulu itu terbayar mahal dengan kerja keras yang banting setir di 3i Networks, akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa dahsyat Bu. Ya Kak Esther, Jenny kan boleh dibilang ikut 3i ini awalnya memang karena gengsi gitu kan. Karena kenapa sih Jenny nggak gabung karena apa ya? Maksudnya ada loh orang yang gabung CHR ini karena paham tentang investasi gitu. Tapi kalau Jenny itu termasuk orang yang gabung yang memang nggak tahu investasi, dan kayaknya gini loh, kan karena ngerasa kita punya uang ya, karena masih ngerasa kerja gitu. Jadi ditawarin kayak gini tuh kayak disepelein aja gitu Kak Esther. Jadi itu posisi Jenny gitu. Jadi pas di presentasi, alah duit segitu gitu kan, kayak begitu gitu ya. Nanti Jen kamu kalau ngajak orang dapat sekian, karena dunia Jenny kan kayak dia. Gua mah dapat duit segitu mah gampang gitu kan, karena kan namanya dunia kayak itu uang tipnya lumayan besar. Jadi kadang-kadang kenapa ada orang yang memang belum bergabung, bisa jadi pola pikirnya yang memang salah gitu. Maksudnya pola pikir yang salah seperti apa? Ya kadang mentang-mentang karyawan gitu ya, mentang-mentang kerja gitu, menyepelekan peluang gitu kan. Karena pada dasarnya yang tadi Badian bilang, padahal kalaupun kamu sehebat apapun sekarang dengan posisi kamu apapun di pekerjaan kamu, hello, itu nggak akan abadi gitu kan. Nah dulu Jenny nggak sampai berpikir seperti itu. Jadi yang Jenny kenapa gabung itu karena gengsi Kak Esther. Karena kan dibilang gini sama yang ngajak Jenny kan mantan sekarang udah mantan ya, jadi dia dulu seorang satpam, jadi namanya Kanospa ya. Kanospa ini tuh bilang gini, masa Kedi nggak bisa bayar premi 350, kan
kurang ajar gitu nantangin kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh wah nih orang. Nah, jadi artinya teman-teman kadang-kadang kita presentasi itu ya kita harus lihat juga orangnya kayak gimana, karena mungkin ada orang yang udah banyak uang, ditawarin uang ya mereka mah udah banyak uangnya mungkin gitu ya. Tapi ketika dijelaskan tentang kebutuhannya ya bisa jadi orang itu bergabung. Nah, jadi termasuk kena di situ ke kebutuhan. Jadi masa seorang Kedi nggak bisa bayar premi 3,5. Ingat kamu tuh punya anak kan, jadi status dulu ini apa namanya single mother ya, jadi ngurusin anak dari umur 3 tahun gitu ya. Udah tuh sendiri kan, jadi Jenny pikir, wih bener juga ya pikir-pikir Mbak Jenny punya anak ya buat dia aja gitu kan, jadi kayak gitu sih awal gabung. Lalu sampai akhirnya mau jalankan bisnis juga susah banget. Jadi yang penting mah udah sih kan nggak usah ngejar-ngejar Jenny, yang penting kan bayar premi aja lancar. Kenapa sih ini leader? Kadang kita suka nggak paham ya, karena memang kita belum sampai seperti pemikiran para leader. Ya udah akhirnya jalanin aja sih Kak Esther. Dan Jenny itu tipikal orang yang easy going gini maksudnya. Kalau di saat kita presentasi terus ditolak, ya udah gitu, maksudnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi Jenny biasanya suka minta alasan gitu biar tahu buat pembelajaran ke depan gitu. Kenapa sih kamu nggak mau gabung? Jen, apa namanya yang kemarin-kemarin aja ikut ini begini-begini, oh gitu ya beneran nih nggak mau ikutan, nggak usah deh kamu aja gitu ya. Ya udah, dan Jenny itu biasanya nggak pernah follow up gitu kan, karena biarkan saja nanti dia melihat Jenny aja, nanti ujung-ujungnya kok dia balik lagi gitu. Jadi memang sudah ada prinsipnya dari awal seperti itu. Nah Jenny itu karena mungkin orangnya cuek gitu ya, maksudnya mau orang nolak mau gimana, tapi apa ya maksudnya tetap fokus gitu. Fokusnya gini loh, Jenny kan bener-bener orang nggak ada ya Kak Esther. Jenny itu apa ya maksudnya, aduh pengen jadi orang kaya gitu, tapi kan kayaknya mustahil banget gitu. Mustahilnya kenapa gitu, karena kan apa ya, ya satu, jadi waktu itu kan belum ada suami ya. Katanya kalau mau jadi orang kaya, cari tuh suaminya yang kaya gitu kan. Kalau enggak, lahir dari orang kaya gitu kan. Atau bergaul sama orang kaya gitu. Pokoknya kayak gitu-gitu deh. Jenny tuh suka baca-baca kayak gitu. Tapi Jenny gaulnya sama teman-teman Jenny ya Kedi ya kan gitu. Aduh sama siapa gitu kan. Mikirnya kayak pengen instan aja gitu. Pengen kaya tapi instan gitu. Tapi ternyata kita kan udah tahu ya Kak, kalau kita nggak dengerin informasi, yang jadi Jenny percaya bahwa informasi itu penting. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini baru ngedengerin Zoom presentasi tentang 3i, sebaiknya dengerin dulu informasinya gitu. Karena jangan sampai kita sok tahu ini kayak gini, jangan sok tahu sok pintar dulu gitu. Maksudnya siapa tahu gitu ini teman-teman bisa ngerubah hidup gitu. Karena Jenny sendiri bersyukur banget dengan adanya 3i ya, berpenghasilan setiap bulan iya gitu, memiliki impian-impian yang sangat luar biasa iya yang nggak pernah Jenny pikirin. Bayangin teman-teman, kemarin aja bulan apa sih, Agustus ya 2019, Jenny naik kapal pesiar. Itu mah seumur umur nggak ada di pikiran Jenny. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Ya inilah bisnis yang sedang Jenny jalankan. Artinya apa yang mungkin kita tidak pernah pikirkan, ini bisa terjadi. Tapi bagaimana caranya? Mulai deh kita harus merubah gitu. Merubah mindset kita, pikiran kita gitu. Jangan pernah beranggapan kita tuh nggak mampu, nggak bisa gitu. Yang penting kan di bisnis 3i mah gampangnya tuh, enaknya tuh gini kayak Esther, kita tuh diarahkan. Karena mau misalnya dia seorang apa ya, mungkin gitu ya, yang gabung di sini mungkin seorang manajer atau orang-orang yang berposisi dengan jabatan tinggi, atau mungkin dia seorang mantan MLM dengan posisi kelideran apalah dan bla 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 gitu dengan tingkatan level tinggi. Tapi tetap yang namanya masuk ke 3i itu harus adanya mentoring gitu. Nah, Jenny itu di sini mungkin sedikit tahu tentang dunia multi level marketing gitu ya. Tapi Jenny tuh senengnya Jenny diarahkan, jadi Jenny dibantu sama leader-leadernya. Makanya jadi makasih banget ya buat Kanospa, Pak Gusmik ya kan, terus ada Pak Denis Yonatan, ada Pak Budiaji ya kan, ada Pak Yosep. Mereka itu mengarahkan, mengajarkan. Pokoknya Jen, fokus, udah nggak usah mikir macam-macam. Itu kan berarti mereka tidak melihat, oh si Jenny udah pinter. Enggak kayak gitu Kak Esther. Jadi akhirnya menurut Jenny, siapapun yang memang akhirnya mau bergabung dan mau menjalankan bisnis ini, mereka tenang, nggak usah takut gitu, karena ada leader-leader yang siap ngebantu gitu. Nah, Jenny bersyukur kayak sekarang pandemi kan, ini diarahin ya sama leader Jenny gitu. Padahal Jenny kalau boleh dibilang udah lumayan ya, tapi kan leader itu mengarahkan kita supaya kita
jauh lebih baik. Nah, teman-teman, jadi pada dasarnya kalau emang mau berhasil di bisnis ini, tinggal ikutin aja gitu arahan leadernya. Memang kadang-kadang nggak ngerti, ya iyalah nggak ngerti lah, kita kan belum jadi seperti mereka ya, para orang-orang hebat ya, para leader-leader yang sudah melakukan. Mereka melakukan dulu, mereka kemudian akhirnya merasakan, ya Jenny sederhana. Kalau Jenny melakukan, pasti Jenny akan ngerasain. Itu aja sih Kak Esther. Pokoknya nih Kak Esther, Jenny cuma nitip ya. Jenny itu sebenarnya kalau diundang di Zoom ataupun di testimoni itu ini hal yang paling Jenny apa ya, gak suka sebenarnya. Gak sukanya karena kenapa Kak Esther? Karena biasanya orang suka bertanya tentang perjuangan ya kan, tentang perjuangan. Masa lalu, enggak deh, sedih itu. Ya, baik Bu Jenny, luar biasa ya testimoninya. Yang lalu sudah berlalu, sekarang kita tinggal fokus mengerjakan apa yang bisa kita lakukan dan mengejar semua impian-impian kita. Semua orang itu pasti punya masa lalu, yang penting kita mau berbenah hari ini dan mulai menjadi versi yang terbaik dari diri kita, tetap fokus mengerjakan bisnis karena saya juga beruntung di bisnis ini kita tidak sendirian, walaupun kita masih baru join ya, tapi ada leader-leader yang siap membantu, kita nggak sendirian, masih tetap belajar ya. Tadi Budian juga beruntung, ada leader, ada upline, ada teamwork yang selalu mendukung kita di bisnis ini. Bu Jenny juga sama, ngomong hal yang sama, artinya teman-teman mungkin yang baru menonton acara ini, jangan pernah takut, jangan pernah minder, atau mungkin baru bergabung pun terus belajar. Kekuatan dari sebuah fokus itu sangat luar biasa ya. Fokus kepada hal-hal yang memang kita inginkan, itu akan mendatangkan hasil yang sangat luar biasa sekali. Baik Bu Jenny, karena waktu juga ya kita bisa mengakhiri perjumpaan kita di sore ini, tapi sebelumnya Bu Jenny bisa memberikan closing statement ya buat kita semua di siang ini. Dalam menghadapi new normal life ini tentunya kita harus berubah, dan apa saja pesan-pesan yang akan disampaikan di sebelum mengakhiri. Ya, pokoknya Jenny sih nitip pesannya begini Kak, kalau emang misalnya teman-teman mau berubah, gitu ya, mau sukses gitu, ya teman-teman harus yakin gitu, dan setiap orang yang mau berubah itu biasanya mereka punya hasrat, punya passion ya, punya keinginan yang kuat. Nah, temukan keinginan yang kuat itu teman-teman. Kalau teman-teman punya keinginan yang kuat, nah hari ini teman-teman sudah punya kendaraan yang tepat gitu, karena tidak mungkin kan ujuk-ujuk di presentasi 3i gitu ya. Nah, teman-teman, 3i ini sudah banyak pembuktian. Satu pesan Jenny adalah Anda mau tunggu bukti, Anda mau lihat bukti, atau Anda mau jadi bukti. Ya, itu pesan Jenny, itu hidup pilihan teman-teman. Mau tunggu bukti silakan, Anda mau lihat bukti silakan, atau Anda mau jadi bukti di bisnis yang memang luar biasa ini. Dan memang kalau melihat dari masalah pandemi ya, bukan hanya bisnis 3i aja atau apapun ya, semua bisnis ada naik turunnya teman-teman. Jadi nggak semua bakal terus lurus, tapi akan ada naik turunnya. Buat Jenny di saat pandemi ini, ketika misalnya tim Jenny ada yang mungkin tidak menjalankan bisnis atau tidak, itu Jenny sih tidak masalah gitu kan. Karena kenapa? Karena Jenny yakin ini bisa dikejar lagi gitu. Dan apa namanya teman-teman, dan dengan adanya pandemi ini, jujur ya Kak Esther, satu hal, Jenny akhirnya melihat siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh. Karena orang itu perlu ujian gitu, orang itu perlu ujian, perlu cobaan. Kira-kira di saat pandemi ini kan pasti ada yang namanya, mungkin ada yang namanya ajakan bisnis lain, ataupun mungkin dia akan berhenti tengah jalan, atau dia akan tetap bertahan. Buat Jenny sih intinya, dengan adanya COVID, selain Jenny tadi yang manis-manis, yang indah-indahnya tetap berpenghasilan ya, tapi buat Jenny adalah Jenny berterima kasih karena akibat COVID-19 ini, Jenny akhirnya tahu mana orang-orang yang masih stay, yang masih berjuang di sini. Jadi Jenny ngelihatnya, wah ini orang yang pantas, karena di saat susah aja masih berjuang. Jadi bukan di saat lagi enak aja. Disitulah Kak Esther. Jadi jangan pernah segala sesuatu yang menurut kita negatif ya, dianggap negatif. Tidak, pasti ada satu hal yang memang poinnya itu pasti ada hal-hal yang positif. Tuhan tidak akan memberikan cobaan apapun itu sama kita kalau tidak ada hal-hal yang baik. Jadi buat saya pribadi, kalau lihat dari masalah tim, tim lagi pada nggak bayar premi atau gimana, ataupun yang mungkin berhenti berjuang dan lain-lain, ini justru Jenny melihat lebih baik. Karena kenapa? Di sini Jenny akan lebih mudah mana tim Jenny yang akan diperjuangkan seperti itu. Dan teman-teman,
teman-teman bakal sukses. Jenny yakin ya. Jenny yakin banget, Jenny sendiri Jenny yakin bakal sukses. Karena apa? Karena Jenny yakin kalau selama kita tidak menyerah, selama kita terus jalan, itu pasti akan sampai ke tujuan. Ingat apa yang kita jalankan ini ada tujuannya, ada set goal-nya. Set goal-nya kita apa? Kalau kita sudah terpapar nih set goal-nya, itu akan nyampe. Hanya berbicara proses. Seberapa lama, seberapa cepatnya kita untuk mencapai ke sana, dan akan adanya proses, teman-teman. Jadi tetap yakin akan tujuannya, keep dengan tujuannya, udah itu aja. Gak usah mikir yang lain-lain, tetap fokus sama impiannya. Gitu ya Kak Esther ya. Nanti seperti para kron kita, hari ini mereka beli rumah harga miliaran, next itu kita yang akan membeli, teman-teman. Itu yang Jenny yakinin. Benar Kak. Karena Jenny aja udah mindsetnya mau beli rumah yang miliaran kan, padahal baru beli rumah gitu. Nah itu, terus pengen punya mobil mewah ya, sekelasnya Mercy gitu kan, itu Jenny pun sama. Alphard seperti Pak Aprial, itu Jenny yakin nanti Jenny beli. Jadi seperti itu, pola-polanya tuh pikirannya begitu gitu. Dan kalau mereka jalan-jalan ke luar negeri, kita pun sama, kita akan umroh, kita akan naik haji, jalan-jalan ke luar negeri, dan itu bersama orang-orang yang kita sayang. Itu pasti teman-teman. Oke, pokoknya teman-teman tetap fokus ya. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Sukses buat kita semua. Dahsyat. Terima kasih Bu Jenny ya, luar biasa testimoninya. Setiap kali testimoni pasti jiwanya bergetar dan terharu rasanya. Ini sebuah ungkapan yang memang kalau orang berjuang itu ya teman-teman, proses itu tidak mudah. Karena ketika kita bercerita itu kita sedang menceritakan betapa ya kita berproses gitu, dan proses itu terbayar mahal ya. Jadi kita berikan aplaus sekali lagi buat Bu Jenny, Bu Dian siang ini ya. Mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang hebat, wanita-wanita yang menginspirasi kita. Tinggal teman-teman tetap ambil keputusan untuk jangan menjadi penonton, tapi jadilah bukti ya. Kalau hanya lihat-lihat bukti ya, cuma cari-cari bukti, teman-teman rugi besar, nggak dapat apa-apa. Lebih baik jadi bukti, berproses, belajar, dan berproses sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik, terima kasih Bu Jenny, Bu Dian ya, sampai kita ketemu di kesempatan berikutnya, dan saya doakan semoga kita semuanya sehat selalu. Untuk semua partisipan, semua komen-komen positif dan energi-energi positif yang sudah diberikan di komen ya, di kolom chat ini, semoga itu kembali kepada kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan optimisme ya, dan kita siap untuk berdampak bagi kota, negara, dan juga lingkungan di mana kita berada. Ajak mereka untuk bergabung di bisnis yang luar biasa ini. Sampai ketemu besok jam 7 malam dengan Pak Frans di BOP Online. Go Crown! Go Crown!